Halo guys, selamat malam dan selamat datang di Anatomy Movie. Di kesempatan kali ini gue bakalan bahas sebuah film horor yang berjudul The Silent dan dirilis tahun 2019. Film ini berkisah mengenai teror makhluk buas yang keluar dari gua sedalam 300 meter yang diakibatkan oleh kecerobohan beberapa peneliti yang tidak sengaja membobol sarang mereka. Makhluk tersebut sama sekali tidak bisa melihat, tapi sangat peka terhadap suara sekecil apapun. Tapi sebelum lanjut, gue ingatkan video ini berisi full spoiler ya. Jadi, jika kalian berniat menonton filmnya secara full, gue saranin kalian langsung close aja video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan berlatarkan gua, yang di dalamnya kita bisa melihat beberapa peneliti yang sedang mengeksplor kedalaman gua. Gue juga tidak tahu apa yang sedang mereka cari. Dan tiba-tiba terdengar suara jeritan hewan yang langsung menyerang mereka dengan membabi buta. Dan semua kekacauan ini pun kita mulai. Kita pindah tempat ke sekolah di kota New York. Dan kita dilihatkan dengan seorang remaja perempuan bernama Ellie. Yang, mohon maaf ya, memiliki gangguan pendengaran. Dia juga sering diganggu dan dicemooh oleh beberapa teman kelasnya. Kita juga diperlihatkan 3 orang yang sedang membahas proyek mungkin. Nah, yang botak ini adalah ayahnya Ellie yang bernama Hugh. Seketika, telepon Hugh berdering. Ternyata dari istrinya yang mengabarkan bahwa Ellie diganggu dan dicemooh lagi oleh teman-temannya. Kita pindah lagi ke Ellie. Dia dikejutkan dengan seseorang yang menutup matanya dari belakang. Ternyata dia Rob. Rob ini kayaknya naksir ke Ellie. Terbukti dengan dia bisa belajar bahasa isyarat. Tentunya untuk bisa dekat dengan Ellie. Singkat cerita, Ellie telah tiba di rumahnya dengan disambut anjing kesayangannya yaitu Otis. Dan ketika dia beranjak ke dapur, dia pun bertemu dengan ibunya yaitu Kelly. Ibunya bertanya, kenapa dia pulang terlambat, sambil dia bergumam tentang remaja pria yang pulang bersama Ellie. Sepertinya dia baik, ucap ibunya sambil menggoda Ellie. Setelah makan malam, Ellie langsung pergi ke kamar untuk tidur. Ellie pun tidur dengan menghubungi gebetannya, Rob, terlebih dahulu. Ketika sedang nikmat-nikmatnya tidur, dia pun dibangunkan oleh ibunya jam 3 pagi. Ternyata di ruang keluarga telah berkumpul semua anggota keluarga. Acara berita di televisi mengabarkan bahwa banyak kota di Amerika yang telah diserang. Dan mereka menduga itu perbuatan teroris. Tapi setelah itu muncullah video yang sedang beredar luas tentang penyerangan kota tersebut. Mereka mengatakan jangan membuat suara. Ternyata kekacauan semua ini dibuat oleh makhluk yang mirip seperti kelelawar yang keluar dari kedalaman gua. Mereka pun berencana mengungsi ke tempat yang agak sepi. Hugh dan Glenn tidak berpikir panjang lagi. Mereka mempacking beberapa pakaian dan kebutuhan lainnya. Lalu bergegas pergi membawa keluarganya malam itu juga. Sesampainya di kota, ternyata jalanan di sana sudah macet total dan harus menunggu hingga 2 jam sampai jalanan bisa lancar kembali. Glenn pun berbincang dengan Hugh dan menyarankan untuk mengikutinya saja, mengambil jalan pintas lewat hutan. Mereka langsung bergegas masuk ke mobil dan melakukan perjalanan menuju hutan. Di tengah-tengah perjalanan, Glenn dikejutkan oleh segerombolan rusa yang ingin menyeberang. Glenn yang kaget langsung mementing setir dan mobilnya pun keluar jalur lalu terguling ke dalam jurang. Hugh dan Kelly turun dari mobil dan langsung mengecek kondisi Glenn. Syukur Glenn masih baik-baik saja. Hanya saja kakinya terjepit dan sulit untuk digerakkan. Hugh berusaha untuk mengeluarkan Glenn dari dalam mobil, tapi percuma karena hanya menggunakan alat seadanya. Glenn yang risau akan keberadaan makhluk yang menyerupai kelelawar itu menyuruh Hugh dan Kelly untuk segera pergi dan membiarkannya saja. Hugh menolak dan tidak mau meninggalkan Glenn, tetapi Glenn malah menodongkan pistol ke arah Hugh supaya Hugh dan Kelly segera pergi meninggalkannya. Akhirnya Hugh dan Kelly pun bergegas memasuki mobil. Ellie yang mendapatkan kabar dari internet tentang makhluk itu, ternyata makhluk itu yang menyerupai kelelawar itu bernama Vess. Hewan yang telah mengalami mutasi dan sudah terkurung di dalam gua ribuan tahun. Ketika Hugh menyalakan mobilnya dan ingin melanjutkan perjalanan, Ellie mendengar suara dengungan dan menyuruh ayahnya Hugh mematikan mesin mobilnya. Otis yang terus-menerus menggonggong mengundang makhluk Vess itu datang dan menyerang mobil mereka. Melihat keadaan mobil yang semakin parah, Hugh pun langsung menghampiri Otis dan mengeluarkannya dari mobil. Ellie menangis pilu dan harus ditenangkan oleh neneknya Lynn. Glenn yang mengetahui bahwa mobil Hugh sedang diserang makhluk itu, dia pun mengeluarkan beberapa tembakan untuk mengalihkan perhatian. Glenn menembaki makhluk itu satu persatu sampai dirinya tidak mampu melawannya lagi. Gerombolan Vess itu pun satu persatu mulai pergi. Hugh lalu menghampiri Glenn, ternyata Glenn sudah mati. Hugh pun mengkremasi mayat Glenn dengan membakar mobilnya.
Hyuk dan keluarganya pun pergi berjalan kaki untuk mencari tempat aman. Di perjalanan, adiknya melihat ada rumah di tengah hutan. Mereka sekeluarga pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Sesampainya di halaman rumah, Hyuk berusaha masuk dengan membuka pagar. Tapi sial, pagar itu dilengkapi dengan lonceng dan malah mengundang makhluk itu. Si nenek tua pemilik rumah yang mendengar suara lonceng langsung mengecek keluar rumah. Tapi naas, bagi sang nenek, dia malah menjadi korban serangan makhluk itu. Mungkin si nenek sebelumnya tidak mengetahui keberadaan hewan buas itu. Hyuk yang melihat gerombolan pes itu sudah pergi, dia langsung mencari jalan masuk karena pagar itu dikunci. Mereka pun masuk menggunakan jalur pembuangan air. Hyuk sebagai kepala keluarga masuk terlebih dahulu untuk memastikan keadaan. Sesudah melakukan pengecekan di dalam rumah dan dikira aman, Hyuk menyuruh keluarganya masuk lewat saluran air. Adiknya yang masuk duluan dikejutkan oleh seekor ular derik. Dia berusaha untuk menahan rasa takutnya. Derikan ular itu yang makin kencang mengundang kawanan pes datang. Ellie yang sebagian badannya masih di luar saluran air menjadi sasaran pes itu. Hyuk langsung bergegas menyalakan mesin penggilingan untuk menarik perhatian pes. Pes itu pun hancur satu persatu oleh mesin penggilingan. Sesampainya di rumah, ternyata kaki Ellie sangat terluka cukup parah, sehingga harus segera diobati karena akan menimbulkan infeksi. Hyuk dan Ellie pun besoknya berencana untuk pergi ke kota mencari antibiotik. Di pagi hari, Hyuk menyuruh Jude untuk menjaga rumah karena dia dan Ellie akan pergi ke kota untuk mencari obat. Di perjalanan menuju ke kota, ada pria berjubah yang mengawasi Hyuk dan Ellie. Pria berjubah itu sampai mengintip dari jendela saat Hyuk dan Ellie mencari antibiotik di apotek. Ketika Ellie melihat tubuh manusia yang menjadi korban hewan pes, dia terkena munceratan cairan lendir ke wajahnya. Ellie menjerit dan malah mengundang makhluk pes itu. Hyuk yang berusaha mengalihkan perhatian pes langsung membakar pelan dan mengarahkan ke alarm pemadam api. Mereka berhasil keluar dan selamat. Saat perjalanan pulang, Hyuk dan Ellie dihampiri oleh orang aneh itu. Dia meminta untuk Hyuk dan Ellie bergabung bersama kelompok ajarannya. Pria itu mengaku sebagai pendeta. Mereka menolak dan bergegas pulang karena Ellie sedang menunggu antibiotik itu. Tiba di rumah, Hyuk memberikan antibiotik itu dan menyuruh Ellie membersihkan lukanya. Jude melihat segerombolan orang-orang aneh itu di halaman rumah. Hyuk langsung menghampiri orang itu dan menanyakan apa yang diinginkan pendeta itu. Orang yang Hyuk temui tadi di perjalanan pulang, mereka menginginkan keluarganya mengikuti ajarannya, tapi Hyuk menolak. Pria itu menuliskan pesan di sebuah buku bahwa putrinya sangat subur. Mungkin saja Ellie bakalan dijadikan tumbal. Hyuk yang kesal dengan kata-kata itu langsung menodongkan senjata dan menyuruh mereka pergi. Ketika malam hari, tiba-tiba ada gadis kecil mengetuk pintu dan dia tampak ketakutan. Neneknya langsung mengajak gadis itu masuk ke rumah dan memakaikan selimut karena terlihat sangat kedinginan. Hyuk bertanya tentang bagaimana gadis itu bisa sampai ke tempatnya. Gadis itu tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepalanya. Dan benar saja, gadis itu salah satu anggota dari pendeta itu. Karena mereka semua telah memotong lidahnya. Tiba-tiba muncul deringan dari perut gadis itu. Ternyata terdapat banyak handphone yang terikat di perutnya yang sudah dipasangi alarm. Gerombolan pes itu pun datang dan sekelompok pendeta yang sudah merencanakan itu pun masuk membawa Ellie pergi. Hyuk dan keluarganya mengejar sekelompok pendeta itu dan menghajarnya dengan membabi buta. Hingga akhirnya Ellie berhasil terselamatkan. Keesokan harinya, mereka berjalan menuju ke utara karena Ellie mendapatkan kabar dari Rob bahwa makhluk pes itu tidak bisa bertahan hidup di udara dingin. Rob menyuruh Ellie ikut bersama penyintas. Mereka pun sekarang harus beradaptasi tinggal di Suaka di kehidupan baru yang sunyi. Dunia terkadang berevolusi dengan sendirinya, dan kadang kita manusia harus bisa menyesuaikan diri untuk itu semua. Halnya seperti pandemi yang sedang kita alami, kita harus bersahabat dengan wabah ini dan hidup saling berdampingan. Sekian, terima kasih.